Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dayan Fauzan Azwaupa, NIM 2023/311 dari kelas Manajemen Teknik A, dengan dosen pengampu mata kuliahnya itu Bapak Bayu Aji. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus antara shareholder dan stakeholder. Baik, selanjutnya. Nah, untuk dari pengertian dari masing-masing materi yang saya ambil itu, di mana untuk shareholder adalah pihak yang memiliki saham dalam perusahaan dan berfokus pada keuntungan finansial dari hasil investasi. Sedangkan stakeholder adalah semua pihak yang berkepentingan atau terdampak oleh kegiatan perusahaan, seperti masyarakat, pemerintah, dan karyawan. Nah, pada kasus ini saya mengambil dari proyek pembangkit tenaga air atau PLTA Kerinci dengan kapasitas 300 megawatt dibangun oleh PT Kerinci Merangin Hidro atau KMH sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Perusahaan ini merupakan konsorsium investasi dari Barito Pacific Group dan mitra lainnya yang berperan sebagai shareholder atau pemegang saham utama. Proyek ini diharapkan memperkuat pasokan listrik di daerah Sumatera dan mendukung transisi energi bersih nasional. Nah, kita akan mengidentifikasi pihak mana aja sih yang terlibat dalam shareholder dan stakeholder, di mana untuk yang shareholder adalah investor utamanya itu yang tadi seperti saya jelaskan ada Barito Pacific Group dan mitra asing yang menanamkan modal besar untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang dari penjualan listrik ke PLN. Untuk stakeholder yaitu terdiri dari masyarakat sekitar, pemerintah daerah, Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan Hidup, LSM, lingkungan LSM itu adalah lembaga swadaya masyarakat dan PLN sebagai pembeli listrik. Nah, untuk masalah yang terjadi di lapangan, ketika pembangunan bendungan dan terowongan dimulai, sejumlah warga di sekitar lokasi proyek menolak relokasi karena merasa kompensasi yang diberikan belum sesuai dengan nilai lahan dan dampak sosialnya. Dari sisi lain, para shareholder mendesak juga agar proyek segera selesai tepat waktu karena setiap penundaan akan meningkatkan biaya lagi dan menurunkan potensi keuntungan dan investasi. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan di mana shareholder itu harus berfokus pada keuntungan, efisiensi biaya, dan jadwal penyelesaian proyek. Untuk stakeholder itu menuntut perhatian pada keadilan sosial, kelestarian lingkungan, serta transparansi kompensasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Merasa di sini ada kompensasi yang diberikan belum sesuai dengan nilai lahan. Nah, setelah masalah yang terjadi di lapangan, kita masuk ke dalam praktik industri untuk penyelesaian kasusnya, di mana yang pertama kita dari pihak shareholder ini melakukan dialog dan mediasi multi pihak, di mana PT Kerinci Merangin Hidro bersama pemerintah daerah mengadakan pertemuan dengan masyarakat terdampak untuk meninjau ulang skema kompensasi dan melibatkan tokoh adat. Yang kedua, program CSR dan pemberdayaan. Masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial, perusahaan membangun fasilitas umum seperti jalan desa, sekolah, dan pusat pelatihan tenaga kerja lokal agar warga mendapat manfaat langsung dari proyek. Yang ketiga, keterlibatan regulator dan LSM. Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan LCM lokal dilibatkan untuk memastikan proyek tetap sesuai dengan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan dan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem sungai. Dan yang keempat itu pelaporan transparan kepada shareholder manajemen proyek memberikan laporan berkala kepada investor bahwa keterlambatan selama ini adalah bagian dari langkah strategis untuk menghindari konflik sosial yang lebih besar di kemudian hari. Nah, hasilnya, melalui pendekatan partisipatif dan komunikasi terbuka, sebagian besar masyarakat menerima relokasi dengan kompensasi tambahan. Proyek dapat kembali berjalan dengan penyesuaian jadwal sekitar 6 bulan. Para shareholder juga memahami bahwa menjaga hubungan baik dengan stakeholder adalah bagian dari
strategi berkelanjutan bisnis, atau dalam artian sustainable investment. Nah, baik, masuk ke dalam kesimpulan, di mana kesimpulan yang kita dapat dari materi hari ini adalah kasus PLT Kerinci menunjukkan bahwa shareholder dan stakeholder itu memiliki peran yang kepentingan yang berbeda, tetapi saling bergantung. Pemegang saham mengejar keuntungan ekonomi, sedangkan pemangku kepentingan atau stakeholder itu menuntut keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Dalam praktik industri, keseimbangan keduanya itu dapat dicapai melalui komunikasi transparan, tanggung jawab sosial, dan kepemimpinan manajerial yang berorientasi jangka panjang. Nah, baik, mungkin sekian penjelasan pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.